Anugrah Eka Setio Andini. Saya orangnya. Panjang ya. Iya. Apa kabar Tiara? Baik, makasih kalian udah ngundang aku di sini. Terima kasih juga udah mau collab YouTube. Iya. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, memang kita harus sering-sering bikin konten. Iya. Biar dapat AdSense banyak. Iya, sama ya. Kalian kalau ngecek videoku, kata-katanya itu juga sama. Iya. Tapi memang Tiara ini adalah penyanyi yang menarik perhatian aku selama Idol kemarin. Oh iya. Jadi aku tuh paling suka waktu penampilan kamu bawain lagu Whitney Houston. One Moment in Time. Terus sama yang Pamer Bojo ya. Pamer Bojo. Nah, walaupun itu ada di bottom tuh ya. Tapi menurut aku seru sih waktu itu penampilannya. Iya, karena memang kan SMS ya. Jadi kita nggak tahu. Iya, dari voting. Dari voting kan gitu. Tapi perasaannya setelah menjadi juara kedua Idol, apa perasaanmu? Sangat amat bersyukur karena perjuanganku sebelum dari Idol ini mungkin lomba-lomba biasa di Jember gitu, terus mungkin di kota, mungkin di Surabaya, terus akhirnya aku mencoba untuk ajang pencarian bakat yang pertelevisian gitu. Sebelum ini aku pernah ikut selain Idol ya. Oke. Ada ajang pencarian bakat lain lah. Di TV yang berbeda? Di TV yang berbeda, makanya aku nggak mau sebut. Oke. Itu nggak masuk. Waktu Cuma itu, dari Big Audition itu aku udah nggak lolos. Oh gitu. Habis itu nggak menyerah, kayak lagunya kakak. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Selanjut lagi, aku ikut yang dewasa. Waktu itu aku ikut yang kids, terus aku ikut yang dewasa. Itu cuman sampai babak pertama. Oke. Bilang nggak sih blind audition deh? Oke, blind audition berarti yang apa ya? Ya deh itu. Oke. Boleh Oh, kan? tahu ini ya. Yang TV ya? TV ya? Ya. Ya, TV. itu. Oke. Itu aku cuma sampai blind audition, gak ada yang muter. Pokoknya gak ada yang muter. Okay. Udah deh, sampai situ aku kayak ngerasa putus asa. Wah, aku lagi niat banget, tapi nggak membuahkan hasil gitu. Maksudnya ya waktu itu memang aku lagi berambisi waktu itu. Nah, akhirnya aku pengen libur dulu aja. Terus ada ajang Indonesian Idol lagi buka audisi di Surabaya dan awalnya aku nggak mau ikut, cuma dipaksa sama mama. Bukan dipaksa sih, kayak ya dimotivasi lah. Mumpung kamu ada waktu Tiara, kamu ikut. Papaku juga dorong aku gitu, karena kita kan keluarga musisi. Yeah. Jadi aku didukung banget tentang permusik-musikan ini gitu. Akhirnya aku ikut di audisi Big Audition Surabaya dan jadi runner up Indonesian Idol. Sampai sekarang jadi runner up dan lagunya hit semua ya. 2 single yang kamu rilis hit semua. Alhamdulillah. Oke, kamu akhirnya memilih jalan di Indonesian Idol. Juga sebelumnya juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat juga. Yeah. Dari yang kids sampai yang dewasa, gagal, tapi kamu terus nggak nyerah dan akhirnya ya pasti dengan bantuan orang tua ya. Orang tua kan yang adalah supporting system yang paling luar biasa buat kita ya, keluarga. Iya benar. Kenapa kamu memilih ikut ajang pencarian bakat? Karena di era sekarang kan semuanya bisa, kalau misalnya kita punya punya biaya sendiri, misalnya kita bisa rilis single sendiri. Kan sekarang independen juga banyak sekali yang sukses ya, kayak Tulus, Yura Yunita juga sukses juga dengan, ya tapi Yura juga sempat ikut ajang pencarian bakat juga ya. Sampai akhirnya dia juga independen kan. Kenapa akhirnya kamu lebih memilih untuk ikut ajang pencarian bakat gitu, untuk bisa menembus industri? Karena memang dari kecil aku anaknya suka lomba. Jadi aku dari lomba-lomba biasa dulu, aku pengen ngukur kemampuanku mungkin, jadi aku ikut Indonesian Idol gitu. Kan susah banget ya di situ. Jadi memang kamu memang suka dengan kompetisi ya, jadi? Iya, suka yang menguji mental gitu loh, kayak aduh deg-degan nih, tapi aku juga mau gitu, emang cita-citaku ini gitu. Jadi kamu suka dinilai sama orang, sama juri kan dinilai kan? Oke, tadi menarik, kamu katanya dari keluarga musisi, berarti pengaruh orang tua itu cukup besar ya buat
karir bermusik kamu ya? Iya, memang dari kecil. Aku dari kecil udah, karena keluarga aku musisi, papa aku musisi, mama aku penyanyi. Jadi emang lingkungan aku musik terus gitu. Dari kecil udah disetelin album-albumnya Melly Goeslaw, albumnya Titi DJ, kayak gitu. Jadi udah kebiasaan sih dari kecil. Terus lagu pertama kali yang kamu nyanyiin saat lomba apa? Yang ingat nggak? Ingat? Apa? Mungkin kalau lagu-lagu anak-anak yang biasa-biasa itu udah sering ya. Kalau aku ini, seingatku, kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, kupu-kupu jangan pergi. Iya. Oke. Itu pertama kali kamu ikut lomba pakai lagu itu. Iya, dan itu jadi lagu andalanku dulu waktu masih kecil. Oke. Jadi pokoknya kalau ikut lomba itu biasanya menang, biasanya juara. Nggak juara satu juga, tapi dapat lah gitu. Di masih kecil aku dulu sempat, ya nggak dilihat orang, dulu sempat sih gitu. Kalau pas juara satu masih ingat nggak? Kamu pernah kan pasti juara satu lomba nyanyi gitu pasti pernah. Bawain lagu apa saat itu? Pernah. Waktu pertama kali ya? Pas juara satu masih ingat nggak? I Have Nothing. I Have Nothing tuh lagunya Whitney Houston juga ya? Houston. Kayaknya emang Whitney tuh jadi lagu andalan ya buat para penyanyi festival ya. Iya. Berarti waktu kecil kamu kan, kalau aku dulu kan sama papaku selalu dicekokin lagu-lagunya Chrisye, lagu-lagunya Chicago, Michael Bolton gitu-gitu ya dulu. Nah kalau kamu tuh dulu waktu kecil sering diputerin lagu apa sih? Kalau lagu barat atau lagu Indonesia? Lagu Indonesia sih. Barat juga sih. Apa? Biasanya waktu itu dicekokin apa sama orang tua? Dicekokin kayak maksa banget gitu. Iya, kan biasanya gitu kan. Anaknya harus suka juga gitu biasanya. Iya. Ya mungkin lagu-lagunya yang legend-legend kayak Mariah Carey. Oke. Terus Whitney, Celine Dion. Oke, Celine Dion. Lagu-lagu mereka yang disetel sama papa. Bener-bener yang lagu-lagu yang melengking-melengking itu ya, yang tingkat kesulitannya kan ngeten banget. Tahu kan suara aku tuh ngeten ya. Iya. Sampai agak gini. Sampai raine ki kuwi ya. Rada abang. Transitnya di bawah ini. Ya itu, padahal suaraku kalau ngomong juga kayak suara-suara sendu, kayak halus gitu kan. Cuman semenjak aku les vokal kelas 5 SD, aku ketemu guruku yang dia tuh memang orangnya agak old, cuman jadi aku tuh dijadikan penyanyi festival gitu. Dan penyanyi festival pasti kan kayak teknik yang diandalkan kan. Dan power juga harus. Dan suaraku sekecil ini gitu loh. Dari ngobrol aja udah kelihatan kan. Terus akhirnya aku dilatih banget sampai nangis. Akhirnya dapat juga bisa nyanyiin I Have Nothing itu, I Surrender juga bisa. Jadi lagu-lagu yang kamu powernya kenceng loh, maksudnya besar loh powernya. Kalau lagi nyanyi nggak kayak lagi ngomong. Kalau ngomong kan kayaknya ini ya halus gitu ya. Pas nyanyi powernya keluar banget. Itu karena latihan juga kali ya? Karena latihan juga. Oke, tadi referensi ternyata kamu banyak dengerin Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Nah, ketika kamu sudah masuk ke industri, itu kan pasti kamu mengalami banyak hal yang baru ya? Iya. Nah, menanggapi soal haters, gimana menurutmu? Karena aku lihat, kayak ada nggak sih haters kalau kamu? Aku? Ada dong, pasti ada. Iya. Biasanya yang paling bikin kamu nyes tuh apa sih kalau dari perkataan dari haters, atau kamu bodo amat dengan perkataan haters? Aku kalau haters itu kadang terserah deh kalian mau ngomong apa gitu. Karena kadang mereka juga bikin omongan sendiri kan. Mungkin ada yang bikin cerita sendiri, atau mereka cuma denger-dengernya Tiara kayak gini jadi ikutan temennya ikutan gak suka gitu. Itu udah biasa sih, karena kita di sini juga selera orang mungkin kalau mau disukai gitu kan. Gak mungkin aku bisa memaksakan semua orang harus suka sama aku gitu. Ya mungkin ada orang yang gak suka Tiara nyanyinya lembut banget, lemes deh, kayak gak ada tenaga, mungkin ada yang kayak gitu. Terus ada yang bilang juga Tiara tuh cuman jual paras doang, cuman mentang-mentang cantik gitu-gitu. Tapi itu udah biasa, jadi ya udahlah, aku tetap daripada mikirin yang negatif, mending aku fokus kayak push the limit gitu. Tapi ya gimana, emang cantik sih ya, jadi ya gimana lagi gitu kan. Jadi kamu lebih ini ya, lebih nggak terlalu
peduli dengan haters ya. Iya, kadang soalnya kalau udah ada haters muncul, nanti Mutiara, fans aku tuh kadang udah ada yang nanggepin duluan. Jadi sebelum aku menjawab, mereka sudah ada yang Sudah menjadi garda terdepan ya. Garda terdepan tenaga medis. Iya, mereka sebaik itu sih. Mutiara kayak apa yang jagain aku banget gitu mereka. Jadi memang kamu merasa ketika haters itu mengutarakan kata-kata yang kasar, kamu merasa aman ketika Mutiara juga ini ya, nanggepin, ngebelain lah ya. Kayak ngebelain aku gitu. Jadi ya perwakilan lah istilahnya. Nggak usah repot-repot aku yang balesin, tapi mereka udah mewakilkan aku gitu. Kalau kalian sendiri pasti gimana? Dulu pernah ada masa punya haters pasti. Yang namanya berarti gini, kalau kamu punya haters berarti kamu akan jadi besar. Bisa gitu. Karena ketika ada orang yang suka, pasti akan ada orang yang nggak suka. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Karena kalau aku dulu menganggap haters itu adalah penyemangat. Iya. Jadi dia adalah fans yang tertunda sebenarnya. Akan ada waktunya ketika kamu nanti terus konsisten, dia akan jadi fansmu. Aku yakin itu. Yakin. Karena mereka mengikuti itu ke kita. Betul, karena dia kan mencari kesalahan sedikit pun yang kamu lakukan kan. Dia peduli. Iya, peduli, benar. Peduli, sebenarnya peduli, tapi caranya beda. Iya. Caranya dengan, ya kita doain yang baik-baik aja. Biar yang baik-baik. Jadi biar, biasanya aku kalau ada haters, aku balas. Terus aku doain yang baik-baik. Biar ketika dia sukses, dia menjadi banyak rezeki, pasti kan dia nggak ada waktu lagi. Hate speech tuh nggak akan ada waktu. Kalau orang sukses tuh nggak ada waktu buat mikirin orang lain, ngatain orang tuh nggak ada waktu. Makanya kita doain yang baik-baik aja kalau sama haters. Gitu. Oke, ini aku kemarin sempat lihat, ini agak rame itu, hashtag waktu pas final. Kan Tiara kayak ada kata-kata intinya kamu ngebet banget jadi juara 1 gitu. Sempat nggak sih? Ada waktu di Twitter nggak salah deh. Oh iya? Ada. Gimana? Aku sempat lihat di Twitter hashtagnya. Nah. Oh my god. Bener nggak sih? Maksudnya kamu emang ya pastilah semua orang juga pengen jadi juara 1 ya. Emang ada? Ada. Hashtag itu gimana hashtagnya? Pokoknya intinya Tiara pengen banget jadi juara 1 lah. Aku lupa hashtagnya apa, tapi intinya itu. Jadi intinya tuh aku sekedar pengen atau sampai gebet banget, ambisi banget. Iya, intinya kamu tuh harus jadi juara 1, tapi akhirnya kan yang juara 1 kan Lyodra ya. Nah, itu bener nggak sih? Ya pasti semua orang punya ambisi jadi juara 1 dong, nggak mungkin nggak ya. Aku malah nggak tahu ada. Nggak tahu ya. Itu. Aku sempat baca sih, sempat lihat hashtagnya sempat rame gitu. Oh, iya aku sempat. Ya nggak sah. Bener kan? Sih. Pas di final ya kalau nggak salah ya. Kan itu sempat ada 2 kali ya. Kan ada 2 kali, maksudnya pas yang pertama terus yang kedua lagi kan. Ada vote-nya. Nah itu kan saat itu kan memang santer kamu yang juara 1 gitu. Nah apakah kamu memang berambisi jadi juara 1 saat itu atau nothing tulus aja memang kamu? Nothing tulus banget. Bener-bener aku dari awal, dari aku judging sampai aku jadi grand finalis itu aku nggak pernah menargetkan sesuatu di dalam situ sama sekali, karena dari awal aku sudah ngerasa ini kayak insecure. Sebenarnya salah, jangan dicontoh kayak gitu, cuman itu yang aku rasain gitu. Awal-awal aku kayak aku butiran debu di sini gitu. Aku ngeliat orang-orang, karena aku masih waktu itu umur 17 tahun, lainnya udah 26, 27, suaranya mateng-mateng banget, yang udah nggak akan pernah fals, suara udah kayak autotune gitu. Karena aku jadi kayak, gila, dia latihan, jamming aja seenak itu gitu. Jadi aku merasa down banget di saat itu. Cuman, karena aku nggak pernah ngebet, jadi aku nunjukin apa yang aku bisa aja, apa yang aku punya. Jadi aku nggak memaksakan diriku untuk melebihi kemampuanku. Jadi aku nyanyi, aku tunjukin di setiap performku yang aku punya aja gitu. Dan ternyata respon orang juga suka. Akhirnya aku bisa sampai runner up itu juga berkat masyarakat Indonesia juga kan. Karena itu kan waktu spekta kita udah pakai voting, udah bukan juri lagi gitu. Nah itu jawabannya ya teman-teman ya. Karena waktu itu sempat agak rame tuh di Twitter.
Padahal menurutku juara 2 tuh bukan kalah. Bukan dong. Kayak kita kan sama perjalanannya paling panjang ya Lyodra sama aku gitu. Kan perjalanannya kita 5 bulan karantina. Ya udah berdua itu yang paling panjang. Jadi bukan aku juara 2 berarti kalah. Itu enggak. Karena kita perjalanannya sama, perjuangannya sama gitu. Cuman posisi aja, dan perjuangan itu malah startnya sekarang begitu kita lulus gitu. Bener-bener. Justru kompetisi yang sebenarnya adalah ketika kamu selesai idol untuk menembus industri, justru itulah kompetisi yang sebenarnya. Ini yang baru dimulai gitu. Karena kebanyakan malah nggak tahu, yang aku lihat ya, aku perhatiin justru yang hits itu malah banyak yang justru bukan juara satunya. Kalau aku lihat ya, pengalaman aku lihat idol gitu ya, justru yang juara, yang hits itu kayak justru juara 2 atau juara 3-nya, atau bahkan yang hanya finalis akhirnya malah kayak dulu kalau nggak salah Kunto Aji kan juga idol juga dia. Terus Kak Mariam Jola itu. Ya, Mariam Jola juga gitu. Terus Monita itu kan juga dia punya karya yang juga bagus juga. Jadi intinya sebenarnya konsistensi, dan ini menjadi kendaraan kamu juga kan. Kamu jadi juara 2 dan bisa dikenal banyak orang, itu jadi salah satu kendaraan yang bagus untuk kamu bisa berkarya terus. Aku sih pengennya Tiara harus berkarya terus sih, nyanyi terus sampai kapanpun. Nah, makanya aku mau nanya, kamu pengen sejauh apa sih kamu di musik, di industri? Nah, pengen sejauh mana sih di industri ini? Menurut aku sekarang ini aku masih belum apa-apa. Karena yang kayak aku tadi bicarain, aku tuh masih bisa dibilang penyanyi yang cover gitu kan. Aku nyanyi di suatu acara itu masih pakai lagu orang lain gitu. Aku masih belum bisa mendapatkan, aku masih belum ada yang belum aku bisa lakukan. Ya pokoknya aku masih belum bisa ciptain lagu kayak gitu. Aku belum bisa jadi songwriter. Aku masih belum bisa main alat musik, suatu alat musik yang benar-benar falset, itu aku masih belum bisa. Jadi masih banyak yang hal yang belum aku bisa lakukan gitu. Jadi aku masih banyak PR sebenarnya. Di sini aku masih belum apa-apa gitu. Aku dapat lagu juga dari orang, bukan lagu aku sendiri. Jadi aku masih banyak yang harus aku lakukan sih untuk saat ini. Makanya aku masih pengen long last gitu di industri musik sini. Tapi kamu pengen juga bikin lagu sendiri ya, berarti ya? Pengen banget. Iya, aku pengen aja ngerasain kayak, wah ini laguku nih gitu. Aku bikin sendiri dan aku bawain sendiri. Kayaknya suatu kebanggaan juga. Iya, karena kalau kita lihat ada banyak penyanyi dunia seperti Taylor Swift atau Ed Sheeran atau Bruno Mars. Itu selain dia penyanyi, dia juga menciptakan lagunya sendiri. Makanya keuntungan musisi yang bisa menciptakan lagu adalah dia akan mendapatkan royalti as a composer. Terus kamu juga sebagai penyanyi juga dapat royalti juga, tapi kalau jadi pencipta lagu tuh lebih banyak royalti yang bisa didapat sih. Jadi ya mudah-mudahan, aku sih nggak sabar dengerin lagu yang kamu ciptain sendiri. Ya mungkin caranya bisa juga dengan deket sama musisi yang bisa bikin lagu misalnya, atau yang bisa atau kalau orang tuamu bisa bikin lagu juga? Papa ya? Nah berarti bisa belajar sama papa. Kakak ini distract. Lagian dia lucu banget. Ada iklan sedikit. Oke, sama aku penasaran. Kamu kan pasti ketika udah jadi penyanyi sekarang terkenal, lagumu di mana-mana diputar kan, yang terlanjur mencinta ya. Itu bagus banget lagunya, yang bikin juga pencipta lagu favorit saya juga, Mas Yofi ya. Mas Yofi Widianto. Itu mentor saya tuh, Mas Yofi. Apa perasaanmu ketika kamu menyanyikan lagu dari pencipta lagu terbaik Indonesia, salah satu pencipta lagu terbaik Indonesia? Apa perasaannya? Begitu ketemu aja waktu di Idol itu udah bener-bener gila, aku bisa latihan sama maestro gitu kan, sama pencipta lagu yang terbaik gitu seluruh Indonesia. Bangga banget, nggak nyangka karena memang ciptaan lagunya itu bagus-bagus semua dan terkenal semua gitu, dinyanyiin sama penyanyi yang terkenal juga gitu kan, sebagus itu. Jadi
amat sangat bersyukur aku malah dikasih lagunya gitu kan. Dan emang rencananya kedepannya kita akan ada single ini yang sendiri. Kalau ini kan kemarin 3 versi. Ya sendiri. Rencananya ada yang sendiri sama duet sama anaknya Arsi. Arsi gitu. Arsi, oke. Itu masih sebuah rencana, masih belum kita lakuin karena masih ada beberapa jadwal juga ke depannya gitu. Ya doain aja lah, semoga jadi. Aku paling minta slot 1 ya. Aku akan bikin 1 lagu buat kamu. Iya. Nah. Minta slot 1 kan, kalau album kan ada 10 biasanya lagunya atau 8 gitu kan. Tolong bilang universal ya. Oh iya. Aku mau karena kalau Tiara tuh aku suka banget suaranya. Dan kamu bisa ngasih nyawa juga di lagu yang kamu nyanyiin. Itu yang penting sih kalau penyanyi itu nggak cuma suara bagus ya, tapi dan umur kamu 18 tahun tapi bisa menyanyikan lagu sedalam itu. Berarti kamu sangat merasa terhormat ya bisa menyanyikan lagu dari Maestro. Bener sekali. Mas Yovie Widianto. Nah, kemarin juga sempat heboh juga tuh yang kamu dibikinin lagu sama anaknya Maestro tapi. Oh, anaknya. Anaknya Maestro, anaknya Mas Dhani. Iya. Dul Jailani. Nah, itu apa perasaanmu ketika namamu dibikin jadi judul lagu? Iya. Loh, nggak tahu? Enggak, maksudnya iya gitu. Iya gitu. Bukan nanya, oh iya bukan. Oh gitu? Iya. Kirain nggak tahu. Nggak mungkin dong, dia kan nyiptainnya di sebelahku. Oh iya benar. Jadi, siapa tahu kamu tiba-tiba amnesia gitu kan. Aku siapa, aku di mana? Jadi nama aku siapa ya? waktu itu di Idol itu abis nyanyi kita, terus dia dikasih challenge sama Kak Dani Mananta buat bikin lagu spontan. Oke. Nggak uhui kan tapi? Nggak, beda ini bukan. Oh, beda ya. acara. Iya, aku juga bilang gitu spontan. Lucu ya. Abis gitu ya udah karena ada aku di sebelahnya. Jadi dia bilang aku jadi apa sih? Jadi model. Jadi objek lagunya gitu. Jadi dia bikin lagu tentang aku gitu. Ya udah, dan ternyata lagunya sebagus itu. Setelah itu cuman sekedar challenge, ternyata respon orang-orang pada suka. Seriusin dong. Dan baper gitu ya. Iya, mereka seriusin baper dong gitu. Akhirnya dijadiin single beneran sama dia, walaupun ada beberapa yang dibenerin ya kan, spontan waktu itu. Akhirnya dibagusin, dipoles sedikit. Endingnya juga ada suara Bunda Mayanya. Iya katanya nge-backingin juga ya. Iya, backingin juga. Bagus, keren banget. Terus gimana? Setelah kamu dibikinin lagu, apakah itu kan ungkapan hati ya biasanya? Itu gimana? Katanya sih, kata Dul dia tuh biasanya kalau bikin lagu ya harus dari hati gitu, harus jujur katanya. Ya mungkin iya sih itu. Itu apa sih liriknya? Ya tentang apa ya? Tentang aku. Mengagumi Tiara kan. Terus kita sempat, itu kan single dia nyanyi solo. Kita sempat duet juga waktu itu di acara-acara. Sempat duet. Oh di Idol juga sempat bawain lagu. Tiara belum, di acara TV lain waktu itu kita. Oh oke. Waktu Idol sempat kolaborasi nggak sih nyanyi lagu Dewa nggak sih? Oh iya, ya kalau kan? itu Ya. kangen. Bener. Ya berarti sebagai ini bukan ngomongin penyanyi, sebagai seorang wanita berarti ketika dibikinin lagu itu kamu ngerasain apa perasaannya? Bukan ngomongin penyanyi. Kamu bukan penyanyi nih, kamu sebagai cewek nih dibikinin lagu sama cowok gitu. Yang kamu rasain apa saat itu? Seneng, jujur seneng karena memang kalau aku ngeliat Dul dia kan juga dia udah punya nama gitu kan. Sedangkan aku waktu itu masih seorang finalis waktu itu. Oh iya, kalau itu penyanyi sih. Gimana ya, perasaan aku bangga bisa di satu lagunya dia, singlenya dia itu menceritakan tentang aku, benar-benar aku gitu. Judulnya aja nama aku gitu kan. Iya. Aku pun suka sih lagunya. Enak judulnya. Yang aku pernah nyanyi lagunya dia kok. Aku pernah collab sama Dul kan. Nama di debu Tiara
Kaulah mutiara. Itulah kira-kira. Jadi TikTok syndrome kita. Itu bagus sih, dalam banget. Tapi ya hanya sebatas lagu berarti ya? Tidak, maksudnya Nggak. dalam hubungan sebagai pria dan wanita enggak ya? Maksudnya? Enggak sih, kita cuman profesional dalam panggung aja. Oh, jadi nggak berlanjut tuh? Enggak. Tapi si Sidulnya nggak pernah mengutarakan perasaan? Enggak. Oh nggak pernah? Jadi hanya di lagu aja itu? Di gitu? lagu aja. Oke. Klarifikasi entah. Hah? Klarifikasi ini maksudnya. Enggak, aku cuma nanya. Oh iya. Kalau klarifikasi tuh nggak ngerti aku gimana ya. Maksudnya kan cuma nanya apa yang aku pikirin aja sebenarnya. Berarti sekarang ini kamu fokus nyanyi di industri. Kalau soal percintaan gimana? Sekarang ini? Soal percintaan. Ya. Sedang. Maksudnya kalau umur-umur segini masih wajar lah ya. Ya, Biasa aja. ini ya. Cuman ya buat support system aja. Iya, penyemangat lah ya. Penyemangat. Jadi udah ada pasangan ya? Enggak sih, enggak pasangan juga. Udah Cuman punya ada- pacar? Enggak. Oh enggak. Lanjut ya. Ya udah, oke, kita lanjut ke ini ya, pertanyaan dari netizen ya. Kayaknya banyak banget nih. Oh, yang nanya. tadi habis posting Karena ya? aku foto. Karena sebenarnya memang nggak semua orang harus tahu apa yang kita lakukan. Karena kita juga punya privacy juga kan. Bener. Kita butuh privacy, kita butuh ruang untuk menikmati kehidupan kita yang orang tuh nggak perlu tahu. Iya, bener banget. Aku begitu dulu. Bahkan aku sampai nikah pun orang nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman yang Dekat aja. maksudnya orang-orang TV yang bos-bosnya aku undang datang, tapi kayak media tuh aku nggak undang karena memang jujur aku tuh sangat menghargai privasi sih. Karena tidak semua pasanganku juga belum tentu nyaman ketika dia dipakai video apa segala gitu. Karena kan kalau pasanganku kan memang dari bukan dari entertainment ya gitu. Jadi memang itu kembali ke diri kita masing-masing sih. Iya. Gitu. Kita cari pertanyaan tapi yang top komen aja. Ya Allah, top komennya malah Gabe Welly. Pacar gue, Bang. Pasti suami idaman Tiara. Itu Gabe Welly itu tuh nggak ikut idol juga kan? Tapi nggak lolos kan? Yang Welly. Iya. Tim Willy. yang nyanyi lagunya ini lagu barat. Welly. Iya, Bang Welly. Nah. Timur ke Iya. barat dia ya. Itu nih dia komen tuh, pacar gue Bang katanya. Si Gabe bisa. Baru aja ngomongin percintaan ya, dia bilang. Itu aja benar. Kita cari yang paling oke, fan war. Ini The Balnop. Gimana Tiara nanggapin fan war? The Balnop. Tadi yang top komen aja. Ya, sering ya terjadinya fans antara fansku sama fans orang lain. Siapa sih biasanya kalau yang sering kayak kamu lihat, kamu perhatiin sama siapa, sama fansnya siapa? Sama fansnya Lyodra. Lihat itu paling ini ya, paling panas lah ya. Iya, padahal sejujurnya aku sama Lyodra, kita itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Bener-bener kita tuh sedekat itu, senempel itu karena memang kita paling lama juga kan di karantina tuh kita berdua terus gitu. Cuman yang ribet ya malah orang-orang itu. Cuman biasanya kalau yang bilang fan war gitu, yang beneran war itu bukan fans sih kayaknya, kayak cuman pemanas-pemanas aja. Oknum gitu ya? Iya. Jadi yang ngaku-ngaku sebagai aku nih fansnya Tiara, gak suka nih sama si A kalau kayak gini, gak suka nih sama si B kalau kayak gini. Ngaku-ngakunya fans aku, jadi seakan-akan akunya ikut jelek gitu. Ih, fansnya Tiara kayak gini ya gitu. Padahal enggak gitu. Jadi tuh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab suka ngomong kayak gitu. Banyak sih. Cuman aku nggak fokus ke sana. Aku fokus ke yang aku jalanin aja daripada mikirin yang nggak penting. Gitu. Berarti memang kamu sebenarnya sama Lyodra pun juga sangat berteman ya? Sangat amat berteman. Sangat berteman. Oke. Ya, berarti buat teman-teman jangan pernah menganggap bahwa Lyodra dan juga Tiara itu bermusuhan, justru mereka malah temenan banget gitu. Oke, ada ini mengarah ke ini lagi nih, pribadi nih. Wah. Zean 2198. Tiara sama Samuel itu teman dekat apa biasa atau lebih? Itu Samuel itu yang mana ya? Samuel itu yang mana sih?
Oh, idol sih dia, top 10. Oh, idol juga ya? Top Aku 10. merhatiinnya cuma yang Tiara doang sama Lyodra sama Ziva udah 3. Jadi aku nggak tahu yang Samuel. Oh, dia Dia ini ya apa? top 10. Oh, top 10. Oke. Oh, bareng sama ada Nuka tuh keempat ya? Nuka 4. Oke. Nah, oke. Kalau Itu Nuka tuh Sam itu 10. adikku juga suka tuh yang si Keiza tuh suka sama Nuka juga. Iya, Dia pemerhati Jawa juga, idol. Itu gimana? Tiara sama Samuel itu teman dekat? Bisa atau lebih? Temen dekat, kita semuanya dekat semua karena di karantina nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi dan kita cuman berhadapan sama cuman sama teman-teman karantina aja gitu. Jadi kita satu sama lain memang dekat banget. Dekat ya. Iya. Dekat banget. Dekat nih. Pancen. Oh iya. Oh iya. Berarti ya pasti yang namanya karantina bareng-bareng terus itu kan apa? Ke bawah sampai sekarang. Iya, ke bawah sampai sekarang. Tapi nggak ada chainlock tuh nggak ada ya berarti ya? Ada lah pasti, dikit-dikit mah. Maksa. Ya udah yang lain deh. Ya, Tiara nggak apa-apa, itu adalah hak setiap orang untuk tidak menjawab apa yang kita tanyain. Jadi tidak harus dijawab, Tiara, tenang aja. Aku Udah aku jawab kok tadi guys ya. Iya. Kalaupun nggak mau jawab nggak apa-apa. Kalau jawab ya alhamdulillah. Oke, satu lagi. Oke, ini Rido Wibi. Ini pasti banyak yang pengen tahu juga. Rencana ngeluarin album kapan? Pertanyaan ketiga. Rencana ngeluarin album itu tahun depan. Karena tahun ini aku mau, kan sekarang aku udah 2 single. Kedepannya aku mau ngeluarin 3 single lagi sampai akhir tahun. Jadi udah siap 3 single lagi berarti? 2, kurang 1. Kurang 1, oke. Iya. Pas kayaknya. Pas tuh kayaknya. Pas tuh kayaknya universal. Iya. Ya, pokoknya sampai akhir tahun ini aku mau ngeluarin 5. Oke. Abis itu tahun depan baru 5 lagi. Jadi 1 album tahun depan. Insya Allah. Berarti mudah-mudahan segera rilis albumnya. Karena aku tuh pengkoleksi rilisan fisik. Jadi kalau aku pengen kamu juga rilis CD juga gitu. Jadi pengen ntar aku beli albumnya. Iya. Oke, ini ada satu lagi deh. Gumus. GUMUSH Gumus. Gumus. Itu kata-kataku. Iya. Jadi kenapa orang suka bilang gumus itu dari aku. Oh iya. Jadi aku suka, dari idol tuh aku suka, gumus banget. Sama Gumus. orang-orang langsung. Pakai SH gitu ya? Iya, gumus. Oke, ini terakhir. Ini karena kamu ngobrol di channelnya Rian Eki Pradipta di Rap Show. Lagu The Massive favorit Titi apa? Oh, panggilnya Titi ya? Titi. Oke. Favorit? Yang paling favorit? Wah, Nyanyi dikit. kayaknya apa salahku itu sih. Apa salahku? Wah, Deep ya, itu. kenapa? Siapa yang Cinta bikin? Ini Membunuhku tuh juga. Siapa yang bikin kamu seperti di lagu itu? Ini garda terdepan siap nih semua nih. Banyak sekali tenaga medis di sini. Enggak. Aku kadang suka terbaper sendiri sama lagu yang aku nggak relate. Oke. Terima kasih Thank you. Tiara Anugrah Eka Setio Andini. Wah, Tuh, hafal gua. Dapat hadiah nggak? Mike. Dapat mic. Selamat. Selamat. Mic baru Iya. dari Sir bukan Sir. Terima kasih. Nih, Ini mereknya Sir. Sir terima kasih. Terima kasih ya, Tiara, Iya, waktunya. Coba penghargaan. Tiara cek dulu. Cek. Kan udah mulai ketahuan aslinya. Gitu. Oke, Tiara, terima kasih waktunya sudah makasih. ada di channel Rian Eki Pradipta, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, Komen juga dan dong. komen di channel Rian Eki Pradipta, dan juga channelnya Tiara Andini akan ada konten juga tadi kita udah tag juga. Terima kasih. Dadah. Dadah.